Sosok Agus Sudjatno, pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, adalah sosok yang tak asing bagi pihak Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Selain pernah ditahan pada kasus yang dikenal sebagai bom Cicendo tahun 2017, bagi BNPT, Agus Sudjatno memang diketahui adalah anggota kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli, mengatakan jika program deradikalisasi masih mendapatkan hambatan yang sangat jelas di depan mata. Bagi Boy Rafli, ideologi terorisme merupakan extraordinary crime yang sangat berbahaya. Kita menyadari program deradikalisasi dalam kejahatan yang sifatnya extraordinary crime. Ini kan kejahatan extraordinary crime. Ya? Tidak semua mereka itu setuju begitu saja. Tidak semua mereka itu menerima begitu saja. Ada yang mayoritas, ada yang berikrar baik setia kepada NKRI, itu jadi mayoritas. Tetapi 1-2 itu sampai hari ini yang di dalam LP Nusa Kambangan saja itu masih ada yang harus ditempatkan di dalam super maximum security. Karena apa? Karena mereka masih belum mau. Karena ini masalah ideologi ya. Jadi kalau kelompok ideologi ini biasanya itu kematian saja dia cari. Kematian secara ilegal dia cari. Dia memang ingin mati. Inilah berbahayanya ideologi terorisme yang merupakan extraordinary crime yang mempengaruhi karakter watak orang sehingga menjadi irasional. Ini bahayanya adalah seperti itu. Makanya di dalam kerja-kerja kita tidak bisa hanya bertumpu kepada kekuatan aparat. Kita tidak bisa hanya bertumpu kepada dari stakeholder, tetapi semua masyarakat kita ajak. Boy Rafli pun tak menampik jika pelaku bom bunuh diri ini merupakan anggota kelompok JAD. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kaitan antara kejadian bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sudjatno dengan selembar kertas yang ditemukan menempel di sepeda motor pelaku yang bertuliskan penolakan terhadap RKUHP. Pak, ini mengenai bom Bandung kemarin, Pak Boy Rafli, ini hanya pertama kali kemudian ini teroris menyasar salah satu kebijakan disebutkan di sana RKUHP. Nah, ini menurut BNPT mengarahnya kemana berdasarkan pendidikan? Untuk melihat korelasi itu masih perlu banyak hal yang perlu kita dalami. Ya, jadi kita belum bisa simpulkan apakah ada kaitan masalah RKUHP. Sementara kita belum bisa mengatakan ini terkait. Tetapi kan berdasarkan data, orang ini adalah aktivis JAD yang memang menjadi organisasi terlarang. Jadi JAD sudah organisasi terlarang yang ditetapkan oleh pengadilan negeri, oleh pengadilan Indonesia. Jadi misi-misi JAD ini antara adalah bagaimana menyebarluaskan paham-paham ideologi kekerasan mereka, bagaimana mereka, konsep mereka ini kan sejalan dengan ISIS, Islamic State, itu benang merahnya di sana. Yang terpenting kita semuanya membangun sebuah ketahanan bersama. Lalu bagaimana mantan teroris Ali Fauzi melihat kejadian ini? Benarkah ada yang salah dalam proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT? Agus Sudjatno ini adalah ex-napiter yang pada 2017 terlibat dengan operasi pemboman, tetapi kemudian berhasil ditangkap oleh Densus 88. Jadi dan kemudian yang bersangkutan divonis dan dibawa ke Nusa Kambangan untuk menjalani vonis di sana. Lalu apa yang kemudian ini mendorong AS ini, Pak, untuk melakukan hal yang kemarin, pemboman itu sendiri? Ya begini, Mbak, bahwa akar terorisme itu tidak tunggal, bahkan saling berkaitan, bisa paralel. Karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal, harus banyak aspek, perspektif, dan metodologi. Saya katakan ibarat penyakit terorisme itu sudah sampai pada level komplikasi, butuh dokter spesialis dan obat yang tepat.
Dan pertanyaan ini banyak diajukan kepada saya, mengapa kemudian Mas Agus melakukan dan masih nekat melakukan bom bunuh diri. Tentu ada faktor-faktor yang menjadi pendorongnya. Saya menelisik ke dalam dari komunitas ex-napiter yang sering berhubungan, berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Pada kesimpulannya beliau ini putus asa. Iya. Dengan? Putus asa dengan ya pasca bebas dari lapas, ekspektasi dia itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau menurut pandangannya dari Pak Ali sendiri, memang kecil kemungkinan ya Pak ya untuk kemudian bisa nol lagi dari pemikiran-pemikiran terorisme begitu, kalau tidak menjalani program deradikalisasi. Iya, simple saya saja Mbak ya, contoh. Saya perlu waktu 10 tahun untuk move on, menghilangkan dendam, menghilangkan kemarahan, kebencian terhadap polisi itu saya butuh 10 tahun. Jadi tidak mudah memang. Iya, bukan waktu yang singkat. Karena kita harus mengubah bagaimana cara pandang beragama, mengubah yang bersangkutan bagaimana cara bernegara yang benar itu. Sehingga ketika program deradikalisasi belum selesai pada dirinya, ya potensi untuk kambuh itu besar. Potensi untuk melakukan aksi itu besar. Bagi Ali Fauzi, kesulitan terbesar mengapa mantan narapidana tindak pidana teroris dapat kembali menjadi pelaku teroris adalah ketika kehadirannya di tengah masyarakat belum mendapatkan respon yang baik. Tipe seperti Mas Agus ini bukan Mas Agus saja, masih banyak kawan-kawan napiter yang seirama, sefrekuensi dengan Mas Agus ini. Makanya sebenarnya tugas berat, bukan hanya BNPT, bukan hanya Densus 88, lapas, tapi sebetulnya perlu kehadiran masyarakat. Saya pikir juga Mas Agus ini ketika bebas itu masyarakat belum welcome, ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat itu belum begitu menerima. Fakta di lapangan begitu Mbak, ya, bukan hanya di Solo, bukan hanya di Lamongan. Ex-napiter itu belum 100% bisa diterima masyarakat. Masih ada pertanyaan, apa iya benar dia ini taubatan nasuha atau hanya pura-pura? Pertanyaan yang paling sulit seperti itu, meyakinkan pada masyarakat bahwa yang bersangkutan itu sudah sadar, itu perlu waktu. Kurang cerdas. Mungkin kalimat ini yang ingin disampaikan Ali Fauzi ketika melihat aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sudjatno. Bisa jadi Mas Agus ini yang paling dipahami lingkungan adalah Polsek Astana Anyar, ya gitu. Tapi saya melihat Mas Agus juga kurang begitu pandai di dalam observasi lapangan itu. Banyak cacatnya lah. Ya diantaranya begitu dia masuk polsek, ya dengan cara mengancungkan senjata tajam, itu kan ya mengurangi efektivitas dia di dalam melakukan pemboman. Seharusnya dia menjadi seorang infiltran yang baik, penyusup yang baik. Dia bisa lewat belakang atau pura-pura jadi wartawan. Dia bukan seorang prajurit menurut saya, Pak. Bukan, ya? Bukan seorang prajurit. Dia lebih pada seorang yang nekat. Seorang yang nekat dan saya katakan putus asa gitu. Bagi Ali Fauzi, kekuatan bom yang dibawa oleh Agus ke Mapolsek Astana Anyar memiliki kekuatan daya ledak yang tinggi. Meskipun bagi mantan instruktur pembuat bom ini melihat masih ada kekurangannya dari bom yang dibawa oleh Agus. Saya melihat bom yang dibawa oleh Mas Agus itu justru masuk kategori eksplosif, ya. Dari kesan efek ledakan itu cukup kuat, di mana kedua kaki dari Mas Agus itu terpisah dari badannya, kemudian punggungnya juga lobang begitu dalam. Jadi saya melihat ya itu bukan low eksplosif. Iya. Jadi kalau low eksplosif dampaknya nggak begitu parah begitu ya Pak?
Begini, saya melihat Mas Agus ini kemampuan meraciknya sudah bagus, hanya kemampuan merakitnya yang kurang. Kalau bicara tentang meracik itu berarti bicara tentang komposisi eksplosif. Bicara merakit itu adalah bicara tentang komponen kontainer tabung yang digunakan untuk bungkus bom itu, dan saya melihat kelemahannya ada di sini, sehingga dampak kuat dari bom itu pada diri Mas Agus, sementara efek keluarnya tidak begitu besar. Jadi kalau kita bicara bom yang meledak di Indonesia itu memang ada beda. Kalau bom yang diledakkan oleh kelompok JI, coba kita bisa lihat korbannya ratusan. Dampaknya luar biasa. Pelaku teroris yang berbasis Jamaah Islamiyah itu kan terlatih betul. Diajar di Afghanistan, diajar di Mindanao, terstruktur, dan kemudian mereka membuat operasi di Indonesia. Jadi hitung-hitungannya pas. Nah, sementara yang JAD ini banyak belajar dari internet. Tapi dari keseluruhan kejadian di Bandung kemarin, dari Pak Ali melihat emang tidak ada pemicu lain ya Pak ya, karena bertepatan sekali tuh Pak, tanggal 6-nya pengesahan RUU KUHP, kemudian besokannya ada bom, apalagi di situ juga ada tulisan bahwa Agus menuliskan di situ RKUHP syirik dan lain sebagainya. Ya. Saya tidak melihat ke situ Mbak, karena temuan ini kan perlu ada pertanyaan, benarkah kertas itu yang membawa Agus atau ada orang lain yang membawa. Tapi saya lebih yakin kepada temuan-temuan saya bahwa yang bersangkutan karena putus asa. Faktor utama itu karena putus asa, susah hidup bermasyarakat, susah hidup mencari maisha, mencari rezeki.